Dia hilang selama 2 minggu. Bayangin, dia nggak ada kabar sama sekali. Sama kayak si Mas Aris di series ya. Dan dia pulang mengatakan, halo teman buku semuanya, balik lagi di channel Teman Buku dan masih bareng aku Irma. Hari ini kita akan ngebahas yang lagi happening banget. Nah, mumpung nih seriesnya belum tamat, jadi aku buru-buru untuk namatin novelnya. Apa itu? Ini dia, Layangan Putus. Mungkin sebagian dari kamu yang datang ke sini pasti udah nonton dong seriesnya yang di WeTV. Ya, aku juga nonton dan aku juga VIP sebenarnya dan nungguin untuk episode terbarunya minggu ini. Episode apa ya? 11. Ya, episode terbarunya minggu ini adalah episode ke-11. Aku nontonin seriesnya aja udah gemes banget yang namanya si Lydia dan Mas Aris ini. Ini aku gemes banget, sumpah aku kebawa emosi. Tapi ya, aku nganggapnya ini fiksi. Ya mudah-mudahan aja memang tidak ada seperti itu. Itu aku belum baca novelnya ya, itu sekilas karena aku belum baca novelnya. Tapi setelah aku baca novelnya, tambah gemes lagi. Gila, ada orang yang kayak Mas Aris begini ya. Dan aku ngerasanya kayak ini tuh bukan novel fiksi. Ini benar-benar novel non-fiksi, dimana penulis menceritakan biografi dirinya sendiri tentang permasalahan rumah tangganya. Oke, secara singkat mungkin teman-teman udah tahu ya, karena secara premis itu memang mirip dengan yang ada di seriesnya. Tapi di sini aku akan menceritakan secara singkat bagaimana perjalanan kehidupan si Kinan ini. Jadi Kinan ini memiliki 4 orang anak dan anaknya tuh laki-laki semua. Sebenarnya harusnya 5, tapi yang satu meninggal. Cuman nggak diceritain meninggalnya kenapa. Pokoknya dia bilang yang kelima ini meninggal pada saat dilahirkan. Jadi mirip ya sama yang Kinan yang ada di series. Jadi anaknya itu meninggal pada saat dilahirkan. Ya, itu satu. Kinan ini menanggalkan ijazahnya sebagai dokter hewan demi keluarga. Walaupun sebelumnya sebenarnya antara Kinan dan Mas Aris ini punya akad sebelum pernikahan. Jadi akad ini kayak semacam perjanjian pranikah gitulah. Dan perjanjiannya ini yang pertama, Mas Aris dan Kinan harus mencintai orang tua dari masing-masing pihak seperti orang tua sendiri. Yang kedua, Mas Aris harus mengizinkan Kinan untuk mengejar karirnya sesuai dengan ijazahnya. Yang ketiga, Kinan tidak bersedia untuk dipoligami selama dia bisa memberikan keturunan. Nah ini nih, nanti yang akan jadi masalah adalah yang kedua ini. Awalnya Mas Aris ini laki-laki yang sangat keras tapi juga romantis. Dia memulai bisnisnya dari nol bersama Kinan di Bali. Benar-benar dari nol hingga sekarang sukses. Setelah menikah, Mas Aris ini mulai mendalami agama di tempat yang sebenarnya Islam merupakan minoritas di sana. Mas Aris ini rajin ke masjid, rajin mendatangi dakwah, pokoknya rajin banget deh ibadahnya. Sampai-sampai Kinan ini ngerasa terlupakan. Saking rajin banget gitu ibadahnya. Ini entah aku boleh gak sih ngomong kayak gini, tapi ya itulah ceritanya. Kita anggap aja ini cerita fiksi, ya. Dan pada suatu hari, Mas Aris ini udah menunjukkan gelagat yang asing. Dia ini mulai agak sulit dihubungi, dia ini mulai jarang pulang, dan pada suatu hari dia hilang selama 2 minggu. Bayangin, dia nggak ada kabar sama sekali. Sama kayak si Mas Aris di series ya, dia nggak ada kabar sama sekali, hilang. Dan ketika pulang, ternyata dia pulang dari Turki, Kapadokia, dan dia pulang mengatakan, aku udah nikah lagi. Kalau kamu jadi Kinan, kebayang gak sih? Suami lu pergi 2 minggu gak ada kabar, pulang-pulang bawa istri baru. Ini greget banget. Dan lu gak akan nyangka karena dia sedang mendalami agama. Oke lah, kita reset dulu lah agamanya apa, jangan disebutin lah ya. Pokoknya dia sedang mendalami agama. Dan
dia memegang janji pranikah. Yang ketiga tadi, bahwa Kinan tidak bersedia dipoligami. Sementara ini, dia masih sah menjadi suaminya Kinan. Dia menghilang, gak ada kabar. Tiba-tiba pulang, bawa istri baru. Gila, emang gila. Ini sumpah ya, kalau memang Mas Aris ini ada di kehidupan nyata, serem banget loh. Ada laki-laki kayak seperti Mas Aris ini tuh serem. Sumpah, seremnya kenapa? Karena kita ceritain di yang series aja ya, ceritain series ya. Karena Mas Aris ini yang ada di series maupun yang ada di novelnya ini, ya kalian bayangin yang ada di series aja lah ya, nggak usah di novelnya ya, karena ini menyangkut satu religius gitu. Jadi udah kalian bayangin aja yang di seriesnya ya. Yang di seriesnya ini, Mas Aris yang di seriesnya ini dia tuh kan baik, ya romantis, perhatian. Ya orang nggak akan nyangka kalau dia bisa berbuat seperti itu. Tapi tiba-tiba dia selingkuh, ya kan? Manipulatif, ngeri. Ya mudah-mudahan kita sebagai perempuan dijauhkan lah ya dari laki-laki seperti itu. Mudah-mudahan ya, kita berdoa aja. Nah, oke, itu baru sampai situ ya. Jadi premisnya memang sama, tapi latar belakang dari si tokoh-tokohnya emang agak berbeda. Nah, Kinan ini tentu protes dong sama Mas Aris ya kan? Protes, tapi Mas Aris tetap melindungi Lydia. Jadi istilahnya si Kinan ini udah bersedia buat dipoligami, udah menurunkan egonya, dan dia tentunya menyerahkan berbagai syarat. Beberapa, nggak berbagai, kalau berbagai banyak ya. Ini cuma beberapa, bisa dihitung jari lah. Bisa dihitung satu jari lah syarat-syaratnya tuh. Dan Mas Aris nggak ada menyanggupi salah satu pun dari syarat tersebut. Dan ini yang membuat si Kinan ini geram. Oke? Itu baru nyampe di situ udah kesel banget. Ini ada yang lebih kesalnya lagi. Kamu ingat kan di seriesnya itu si Lydia tuh kayak mau minta maaf gitu loh sama Kinan. Di sini juga di novelnya tuh ada, tapi berupa surat. Jadi kayak isinya itu si Lydia ini meminta maaf kepada Kinan bahwa dia ini mungkin aja merasa Kinan itu terganggu dengan kehadirannya. Ya jelas sih terganggu banget malah ya. Tapi walaupun begitu katanya keputusan ini kan memang ada dari si Mas Arisnya sendiri. Pokoknya kurang lebih ya dia tuh nggak salah-salah banget lah. Tapi ujung-ujungnya mau jokin. Kamu kebayang deh kayak misalkan kayak gini ya. Aku tahu aku salah, aku minta maaf. Tapi kan semuanya ini gara-gara kamu juga. Kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu lah. Pokoknya nyebelin banget deh. Kalian harus baca novelnya. Kalau kalian suka sama seriesnya, coba deh baca novelnya. Aku beli novelnya itu di Google Play. Kebetulan harganya sendiri tuh sekitar 55.000. Tapi ada diskon dari Google Play Book-nya sendiri untuk harga ebook di atas 40.000. Jadi aku cuman beli 30.000-an doang waktu itu. Ya, dan ini gila, ini emosi banget sumpah. Novelnya tuh bikin emosi. Oke, dan akhirnya kayak gimana? Ya akhirnya ya seperti sekarang. Seperti yang aku sebutkan tadi, ini tuh kayak semacam biografi penulis, yaitu Mami ASW. Mami ASF. Jadi yang sekarang Mami ASF, dia bekerja sebagai dokter hewan di Malang, membuka klinik hewan sendiri, dan mengurus keempat anaknya. Cowok semua, ya jagoan semua. Ya kan, mudah-mudahan aja anak-anaknya bisa menjaga Mami ASF dengan baik. Oke, sekarang kita ke review bukunya. Nah, sebenarnya untuk premis cerita kan memang udah bagus ya, makanya bisa diangkat menjadi series TV. Tapi memang agak disayangkan karena plotnya agak bisa dibilang mencolok-mencolok gitu. Jadi kayak semacam diary yang dijadikan satu, terus diselingi sama beberapa tulisan nostalgia biar lebih panjang. Kayak gitu. Harusnya nih kalau misalkan, ini cuma saran aja ya, kalau misalkan Mami ASF-nya melihat atau publisher-nya melihat, ini cuma saran aja, kalau misalkan ini dicetak baru, coba plotnya itu diperbaiki gitu. Jadi biar aku juga agak bingung, ini tuh sebenarnya masa kini atau masa depan atau dia lagi nostalgia.
Kayak gitu. Jadi mudah-mudahan aja bisa diperbaiki plotnya. Jadi kalau misalkan plotnya bisa berurutan kayak seriesnya sih, itu akan jadi lebih bagus lagi. Tapi mungkin karena ini curhatan pribadi penulis, oke, salah. Anggap aja ini fiksi ya. Jadi walaupun ini fiksi, ini feel-nya tersampaikan banget gitu, dan bikin semua ibu-ibu dan wanita yang walaupun belum menjadi ibu-ibu pasti akan emosi melihat kelakuan dua orang ini. Overall ini novel emang bener-bener bagus buat dibaca, tapi hati-hati ke trigger ya, karena ya kalian nanti baca sendiri deh. Sumpah aku agak gak enak soalnya ini menyangkut ke syariat suatu agama, jadi ya pokoknya kalian coba baca sendiri. Yang jelas pesan utama yang disampaikan dari novel ini yang aku tangkap adalah gak semua orang baik itu baik, dan gak semua orang jahat itu jahat. Kadang kita itu berusaha untuk melakukan sesuatu yang dianggap baik, yang sebenarnya memang baik, tapi mungkin caranya yang kurang. Kinan sendiri pun bilang bahwa mungkin dia memang sebenarnya tujuannya tuh baik buat keluarga, tapi mungkin caranya aja yang kurang. Ya mungkin harusnya tuh ada 5 step, tapi dia melompat gitu. Dari step 1, 2, 3, 4, 5, dia melompat gitu dari 1 ke step 4 misalnya, atau dari step 1 ke step 5 gitu ya. Oke, paling kayak gitu aja, baterai aku udah mau habis. Sorry banget nih. Ya elah, mati. Oke, see you on the next video. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, bye.